Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya terletak kekuasaan, dan Dia maha berkuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa yang terbaik amalnya di antara kalian, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 1 dan 2. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Rawahu At-Tirmidzi. Tidaklah seseorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malamnya kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis hasan derajatnya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita hadir di masjid yang kita muliakan ini dalam rangka mendirikan sholat zuhur berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, hadis yang kita baca di awal yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi banyak dibahas oleh para ulama, baik secara lisan maupun tertulis. Ada beberapa poin yang ingin kita bahas pada zuhur kali ini berkaitan dengan hadis yang kita baca di awal berdasarkan pendapat ulama. Yang pertama, hadis tersebut berbicara tentang keutamaan hari Jumat terlebih dahulu. Sebagaimana yang sering kita dengar bahwa bulan Ramadan itu disebut dengan Sayyidus Syuhur, penghulunya segala bulan.
Sementara hari itu juga punya penghulu dia. Ya. Penghulu hari itu adalah hari Jumat. Dan di hari Jumat itu memang berkumpul beberapa keutamaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi bahwa hari Jumat itu hari di mana Nabi Adam diciptakan. Hari Jumat itu juga Nabi Adam diwafatkan. Hari Jumat adalah hari di mana Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Dan hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan kita juga baca Bapak Ibu, hari Jumat itu mandinya pun bisa dinilai mandi sunnah itu. Ya, ini keutamaan Jumat. Ya, keutamaan Jumat. Bahkan menurut ulama, hari Jumat itu adalah hari di mana pintu neraka itu ditutup. Jadi hari Jumat itu pintu neraka ditutup. Dan api-api neraka itu dipadamkan. Salah satu pendapat itu dari Imam Al-Hakim. Ya, jadi hari Jumat api neraka dipadamkan, pintu-pintu neraka pun ditutup. Nah, begitu keutamaan hari Jumat ini. Maka kematian seseorang di hari Jumat pun menjadi sebuah keutamaan. Ya. Ini kan teringat juga kita dengan Ustadz kita yang baru meninggal hari Jumat kemarin gitu. Ustadz Epi Santoso gitu ya. Beliau meninggal jam 6 ya. 6 pagi hari Jumat itu ya, 6 pagi hari Jumat. Kita kehilangan seorang Ustadz kondang Sumatera Barat itu ya. Motivator juga, dai hebat itu ya. Jadi kalau berbicara Jumat itu atau malam Jumat, berarti kan mulai dari Kamis maghrib itu sudah masuk itu Jumat. Jadi Kamis ketika malamnya itu azan, itu sudah masuk Jumat itu. Jadi kalau ada orang yang meninggal lewat dari azan maghrib, berarti dia sudah meninggal di hari Jumat itu. Nah, hitungannya di situ deh. Bukan jam 12 malam nanti. Itu perhitungan kalender Masehi itu. Kalau jam 2 balik baru ganti Jumat. Tapi kalau kalender Hijriah enggak. Maghrib Kamis itu sudah Jumat. Sampai nanti besoknya di Jumat maghrib, baru habis Jumat, berubah menjadi hari Sabat, Sabtu dia. Ya. Jadi ketika Allah mewafatkan seseorang di hari Jumat, apa keutamaan orang yang wafat di hari Jumat? Sebagaimana hadis yang kita baca di awal tadi, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malamnya, kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para asatidz, salah satunya Ustadz Khalid Basalamah, bahwa yang dimaksud fitnah kubur itu apa? Dia tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir kalau dia meninggal pada hari Jumat. Karena pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu adalah fitnah kubur. Ya, sehingga orang yang mati di hari Jumat tidak peduli baik atau tidak baik, Pak. Berdasarkan hadis Nabi ini, persoalan pertanyaan mungkar dan nakir mereka tidak akan mendapatkannya. Wallahu a'lam. Ini salah satu penjelasan dari ulama, salah satunya adalah Ustadz Khalid Basalamah, dan termasuk juga Buya Yahya ya di channel beliau menjelaskan hal ini. Ya. Tapi berkaitan dengan mati di hari Jumat ini tidak bisa disengajakan Bapak Ibu. Jangan beko bapasan lo ke anak kan itu kan, kok agak payah-payah anggo apa putusnya selangko di Jumat. Itu enggak boleh itu. Jangan beko model itu lo niatnya kan itu kan. Pokoknya lah cici anggo ayah kan itu kan. Lapor ke dokter tuh, kira-kira ke dilape selangko dokternya. Boleh lape di Jumat. Supaya ayah matinya dia. Oh, enggak boleh itu. Ya. Tidak boleh. Jadi jangan kemudian ada unsur kesengajaan untuk mati gitu di hari Jumat, tidak boleh. Kalau lahir masih mungkin itu Pak. Kalau lahir sesar, operasi, itu masih ada orang tua yang merequest ke dokter Pak. Le bisa anak amboko dikaluan dokter pas tanggal sekian. Oh bisa. Bisa. Yang penting lah cukwinya aja. Bisa wak kaluan di tanggal sekian. Karena tinggal bedah saja. Ya, dibedah. Makanya ada anak yang lahir di tanggal dan bulan yang cantik. Contohnya kan begitu Pak. Nyala kondisikan itu kan itu ya. Tapi kalau kematian tidak bisa. Jadi artinya bahwa Allah yang punya kuasa, sebagaimana di surat Al-Mulk yang kita baca di awal tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah yang menciptakan mati, Allah yang menciptakan hidup.
Jadi yang mampu mengatur kapan orang hidup dan mati itu hanya Allah, Pak. Ya. Berarti Allah punya takdir bahwa si fulan itu matinya memang Jumat. Sampai ada anak tuh mengecek, ambo gak badampung patang Ustaz. Rasul-rasul lewat Jumat kok lah Sabtu. Sebenarnya Ustaz yang namanya anak kan ingin bisa lamo juga tapi dek mencalek kondisi gaek lah tak memungkinkan rasanya untuk lamo. Sehingga lah lewat Jumat itu ndak di Jumat mati gaek kok. Nah, betukah hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Lewat lo Jumat, indak jo di Jumat. Ternyata beliau dimatikan di Jumat deh. Alhamdulillah Ustaz. Itu bana keinginan ambo Ustaz. Lah 2 kali Jumat badampung ambo. Lewat jo Jumat lah Sabtu ndak jadi jo di Jumat kayak kau meninggal aja. Sabtu lewat lo Jumat ndak jo jadi Jumat lah. Tapi alhamdulillah Ustaz, beliau dimatikan di hari Jumat. Ternyata anak juga menginginkan orang tuanya mati di hari Jumat karena ada keutamaan di dalam hadis yang dinilai hasan ini. Jadi yang punya kuasa mematikan seseorang itu Allah. Berkaitan dengan hari, Allah yang punya kuasa. Jadi orang baik ataupun tidak baik kalau dimatikan di hari Jumat, berarti Allah punya kehendak bahwa si fulan itu memang matinya di hari Jumat. Ya, jangan beko ada kalimat sajai itu ambo calek Jumat lo mati aja. Kan ada kalimat model itu perangnya itu aja Jumat lo mati itu. Maka Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya memberi pelajaran kepada kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang yang mati di hari Jumat, Pak. Karena kita itu punya keterbatasan Bapak Ibu, yang awak calik konan kasat matanya, Pak. Sementara yang tersembunyi boleh jadi orang yang Allah matikan di hari Jumat itu ada amalan tertentu yang boleh jadi kita tidak tahu gitu. Mana tahu dia, Pak? Bertobat kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak perlu melapor kepada kita. Boleh bertobat kepada enggak ada. Dia melapor, Pak. Yang terbayang di awak selamoko nyu jae. Yang terbayang di awak selamoko perangnya jae, Pak. Tapi tidak tahu kita bahwa ternyata di penghujung usianya dia sudah bertobat kepada Allah. Atau boleh jadi ada amalan yang memang menurut Allah dia punya hak untuk dimatikan hari Jumat, sehingga kemudian dibebaskan dari yang namanya fitnah kubur. Makanya kalau ada orang mati hari Jumat, sejahat apapun tidak boleh seseorang berburuk sangka kepada Allah, atau berburuk sangka juga kepada si fulan yang Allah matikan tersebut. Tidak boleh, Pak. Ya, ini berbicara tentang keutamaan ketika seseorang matinya di hari Jumat. Nah, Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita juga dimatikan Allah nanti di hari Jumat. Semoga mendapatkan keutamaan ini. Sudahlah mati di hari Jumat yang menyolatkan banyak pula tuh. Ya, kalau kita dengar kemarin Ustadz Epi Santoso itu sampai 5 gelombang menyolatkan jenazahnya, Pak. 5 gelombang kok banyak, Pak. Karena sholat jenazah itu tidak ada saf, tidak ada jarak yang lebar, kan dekat-dekat saja tuh. 5 gelombang menyolatkan. Ya, kalau di dalam hadis kita baca kalau disolatkan lebih dari 40 orang saja maka dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, tidak mungkin seseorang dimatikan di hari Jumat dan disolatkan oleh banyak orang kalau bukan karena apa yang dilakukannya sebelum kematian. Karena menurut Ibnu Katsir, seseorang itu akan dimatikan berdasarkan kebiasaan dia selama hidup. Semoga kita mampu istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertawakal dan menyerahkan diri kita kepada Allah. Demikian Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat kajian kita pada zuhur siang hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.